Sekarang soal wayang sebagai ritual, Pak. Hari ini kan orang sebagian kita melihat wayang ini banyak ritual-ritualnya, sehingga tadi akhirnya terus ada yang tinggalkan saja dan lain sebagainya. Itu sendiri sebenarnya filosofinya gimana, Pak Hirnot Sarwani? Bagaimana pendapatnya? Berarti kalau ada orang yang bilang kita harus gak boleh wayangan ini, itu gimana pendapatnya? Menurut panjenengan sebagai pelestari wayang kulit? Orang cenderung lebih memanfaatkan wayang itu hanya sekedar sebagai apa ya? Ya nggak ada lagi ritualnya, dalam pengertian dan tidak ada lagi nilai positif yang bisa diharapkan dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Saat ini kita bersama Pak Hirnot Sarwani. Masya Allah. Panggilannya Pak Hirnot, Pak. Pak Hirnot aja. Pak Hirnot ini beliau sebagai mendapatkan penghargaan dari UGM. Sebagai pelestari wayang kulit. Masya Allah. Wayang kulit. Ya, ini hal yang sedang hangat dibicarakan nih. Berbicara soal wayang ini, Pak, ya, yang akhir-akhir ini ramai, ada yang menstigma bahwa seorang dai, seorang ustadz mengharamkan wayang, tapi baru kemarin ini ramai lagi nih, Pak, karena yang tidak setuju ternyata malah menampilkan semacam atraksi wayang yang oleh netizen, oleh publik juga dirasa kurang arif dan kurang bijak, karena justru menampilkan karakter sang ustadz terus langsung dipisu-pisui, dikata-katakan, diinjek-injek. Lah ini kita akan membahas secara hangat dengan pelestari wayang kulitnya ini langsung Pak Hirnot. Barakallahu fikum. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Pak Hirnot ini tinggal di Sondaan, Kampung Sondaan. Kampung Sondakan, Solo ya. Solo, berarti. Insya Allah. Sejak kapan berkarya dengan wayang kulit ini, Pak? Tepatnya ketika itu kita masih SMP ya, kelas 1 tahun berapa? Akhir 70 awal 80. Waktu itu kita masih SMP kelas 1. Jadi berawal dari kesenangan, hobi saja ya. Karena kebetulan latar belakang dari simbah dari baik yang di Lawean sini di Sondaan maupun yang di desa, karena ibu saya aslinya dari daerah Boyolali, Nogosari sana. Masing-masing kalau biasa waktu kecil dia biasanya kan diceritai apa gitu ya, mau tidur diceritai wayang dan sebagainya. Sehingga itu membekas. Kemudian karena kita punya darah seni lukis yang gambar itu, sehingga kita bukan sekedar senang cerita wayangnya, tapi juga tentang fisiknya itu. Sehingga kita coba bikin sendiri dari bahan yang sederhana, kertas semen dan sebagainya. Dan sama bapak saya ketika itu ya, kalau kamu senang wayang tak kursuskan bikin wayang. Saya kursus waktu itu di daerah Sogaten sini, dari daerah Kleco ke selatan. Kursus khusus untuk bikin wayang. Bikin dan buat wayang. Pembuat wayang. Waktu itu ya kita sepulang sekolah SMP kita kelas waktu itu sekitar jam 2 sampai di rumah langsung berangkat sampai jam 4. Jadi kira-kira 1,5 jam lah efektif itu. Kalau sampai sekarang ada enggak itu kayak kursus bikin wayang kulit? Untuk yang di Solo di sini kayaknya saya belum menemukan lagi. Walaupun sebenarnya untuk salah satu tokoh yang pernah ngajar saya dulu itu sekarang masih aktif, walaupun maksudnya kalau udah masuk usia pensiun ya, usia hampir 60-an, hampir 70-an gitu. Jadi sampai sekarang masih aktif, bahkan beliau malah masih aktif di MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi itu salah satu guru saya itu ya punya latar belakang Masya Allah. Agama yang kuat juga gitu. Iya. Wayang ini dulu ketika panjenengan menjadi pengrajin bahasanya pengrajin wayang kulit atau pengrajin bisa. Pengrajin juga ya. Pengrajin atau seniman boleh lah. Itu dulu memang sudah banyak, Pak. Artinya masih banyak orang yang mengrajin wayang ini di zaman ini. Begini ya, kalau banyak sedikit relatif ya. Artinya di awal-awal dahulu waktu kita masih belajar itu kan biasanya wayang tuh hubungannya dengan dalang. Artinya konsumennya kebanyakan pasarnya dalang ya.
Tapi sekarang memang agak luas, lebih beda lagi ya, karena orang yang seneng wayang pun walaupun dia nggak bisa dalang, nggak bisa wayang itu juga koleksi juga. Bahkan koleksinya kadang-kadang ngeri-ngeri ya, lebih banyak, lebih bagus dan sebagainya. Gitu. Artinya ya berarti dulu pengrajinnya ya relatif. Termasuk dia bisnis yang menjanjikan gitu. Ya karena tidak banyak banyak yang menekuni. Kemudian memang kalau di Solo di sini memang jadi sentra-sentra ya. Artinya ada di Wonogiri, kemudian di Sukoharjo atau di Klaten itu memang kemudian ada satu tokoh di masing-masing daerah itu yang menjadi cikal bakal berdirinya sentra-sentra itu. Nah gitu. Kebetulan kalau di Solo itu dulu memang kalau sentranya seni budaya ya, tapi ya tukang-tukangnya atau pekerjanya itu kebanyakan yang daerah-daerah yang dari desa itu. Oh, dari desa malah. Ya, termasuk guru saya dulu aslinya Wonogiri, tapi kemudian berdomisili di Solo. Mana Solo sebagai pusatnya. Jadinya penggemar wayang, pembeli wayang juga kebanyakan dari kota. Gitu. Dari kota. Ya. Artinya terus akhirnya Pak Hernot ini bisa bertahan begitu lama, artinya konsumennya sudah karena sudah berkembang ya. Artinya apalagi kemudian kita masuk di dalam era digital, kemudian media sosial dan sebagainya. Mulai tahun 2010 saya masih ingat itu, kita mulai merambah ke dunia maya itu ya, sehingga waktu itu memang ada optimisme untuk melebarkan sayapnya lebih luas lagi. Tapi kan sifatnya media sosial itu kan jadi umum ya, siapapun bisa masuk. Hanya kan makin lama makin luas ini ya, yang bisa mengakses gitu dan sebagainya. Hingga yang terakhir ini ya seperti yang terjadi sekarang, masa pandemi seperti ini ya, walaupun kita sebenarnya akses untuk situ masih terbuka lebar, tapi karena memang faktor ekonomi yang seperti ini ya, mau tidak mau ya kita menerima keadaan lah. Sebelum pandemi, ketika jenengan masuk ke ranah media sosial, yang paling jauh pesan dari mancanegara ada juga, Pak? Mancanegara ada, misalnya ada yang terakhir itu yang waktu itu ada dari teman, walaupun istilahnya punya channel di sini ya, teman di sini dia punya teman dari Polandia sana, di Eropa Timur sana. Kemudian juga ada dari Spanyol, itu bahkan di kalangan semacam museum gitu. Jika ngambil dari, walaupun tidak begitu banyak sih. Tapi jangkauannya bisa seluas itu. Kalau di Indonesia sendiri misalnya sampai Papua dan sebagainya. Kebanyakan pengkoleksi ya? Ya, orang seneng aja kebanyakan. Kalau dulu waktu saya masih di Jogja itu, kebanyakan dari teman-teman dalang sih ya, seniman dalang dan sebagainya. Tapi untuk sekarang jadi untuk teman-teman dalang ya nggak begitu banyak. Apalagi dalang sekarang tidak banyak yang laku untuk pentas. Malah justru wayangnya banyak yang dijual, jadi pesaing kita malah. Karena kan wayangnya dijual murah karena untuk kebutuhan makan. Wah ini nanggap wayang renek, mau nanggap wayangnya nganggur, akhirnya ya wayangnya dijual. Kalau hari ini pentas wayang kulit itu secara nyata di Solo sendiri masih jalan nggak sih, Pak? Kebanyakan sih ada teman-teman atau orang tertentu yang menginginkan untuk istilahnya punya gawe yang ada punya hajat yang ada istilahnya untuk pertunjukan wayangnya, itu biasanya ya tetap mereka di istilahnya transaksinya secara normal aja, tapi itu tadi tidak mengundang banyak banyak penonton, tapi ya istilahnya terus jadi milenial soalnya sekarang ya, artinya di istilahnya sekarang itu di YouTube atau apa gitu loh. Jadi mereka dibayar untuk wayang juga di tempat secara online, online begitu. Jadi, gitu ya. Tapi ya itu kemudian dalang-dalang tertentu saja yang memang yang punya laku, karena memang akses untuk begitu kan, mestinya yang di desa yang ini itu. Kalau sekolah dalang sendiri ada enggak, Pak? Sekolah dalang di Solo masih ada. Masih ada. Kayak di Mangkunegaran, itu yang juga di Kasunanan, di Bali Agung itu juga sampai sekarang juga masih ada. Peminatnya juga masih banyak. Anak-anak muda gitu. Saya sendiri kurang begitu mengikuti yang terakhir ya, tapi memang ada sih. Ada ya. Ada juga. Artinya terus dilestarikan secara turun menurun, turun temurun ya. Begitu juga untuk tadi yang pernah ditanyakan di depan tadi, misalnya bagaimana minat
orang-orang untuk bikin wayang dan sebagainya itu sebenarnya, misalnya saya pernah nawarkan suatu di media sosial ya, di Facebook ya. Saya punya waktu itu program di Kalurahan Sundaan itu untuk bikin tutorial, bikin wayang. Justru yang banyak itu teman-teman yang dari luar Solo malah. Wah, kalau seandainya dekat saya mau itu, apalagi gratis, tidak dipungut biaya. Karena waktu itu kata hubungannya kan dengan kelurahan, kita ada dana pembangunan kelurahan. Kita sasar waktu itu sebenarnya pemuda. Tapi ya sayangnya waktu itu karena entah mungkin waktu pemilihannya yang kurang tepat atau apa, yang datang-datang itu lansia semua, malah di minimal 40 tahun, kemudian ada yang sudah sampai 70 tahun ikut juga. Wah, seneng dan sebagainya. Wah, ini saya juga enggak masalah sebenarnya nih, tapi tujuan pokoknya untuk pemuda jadi enggak tercapai. Benar, iya. Saya baca artikel ini, Pak. Ya. Wayang ini disebut sebagai aset bangsa yang pada tahun 2003 diakui oleh UNESCO sebagai masterpiece mahakarya. Tapi kok ada yang bilang bahwa wayang ini bukan asli Jawa, bukan asli Nusantara, tapi ada yang nyebut dari India, dari Cina. Sebenarnya sejarahnya gimana sih, Pak? Wayang ini memang dari India kah atau dari mana sebenarnya? Ya, banyak pendapat ya, kan masing-masing pendapat itu dengan kekeh dengan ininya sendiri ya. Saya kurang begitu memaham menelusur literasinya, literaturnya. Tapi yang jelas pendapat-pendapat itu ada. Jadi menurut saya sih untuk wayang sendiri secara fisik sebenarnya ya memang ada sih di Indonesia, walaupun di tempat-tempat lain ya, di Thailand, ada itu juga juga di Cina itu ada seperti itu ada masing-masing bentuk wayangnya sendiri. Jadi saya kurang begitu memahami yang dimaksud wayang itu seperti apa. Kalau misalnya dihubungkan dengan ceritanya, kalau wayang itu kan saya lebih cenderung kepada fisiknya ya. Pewayangan itu makanya kan gambaran siluet. Iya. Jadi bayang-bayang, wayang itu pewayangan yang urip itu kan bayang-bayang. Oh, wayang itu dia kata bayangan ya. Oh. Jadi itu juga bisa ditinjau secara fisik. Jadi biasanya orang dahulu itu kalau wayang itu kan pakai layar itu ya. Ya. Biasanya orang yang ini melihatnya bukan dari depan, tapi dari balik layar itu. Sehingga yang nampak itu adalah bayangannya saja. Bayangan-bayangan itu. Sehingga nampak kadang-kadang lebih hidup dan sebagainya. Oh, aslinya memang demikian ya? Maaf saya potong. Iya, seperti itu aslinya. Kalau sekarang kan kayaknya justru karakter wayangnya yang. Ya, begini, itu mulai sejak masanya Pak Soekarno sebenarnya, Presiden RI pertama dulu kan memang sebelumnya itu ya nonton wayang itu ya di belakang layar itu. Tapi kalau Pak Karno dulu ada yang bilang, wah kurang marem kalau nggak bisa lihat fisik, apalagi wayang itu ada pewarnaan dan sebagainya. Kalau cuma dilihat dari belakang cuma hitam putih gitu ya, kurang marem. Makanya kemudian itu tadi terjadi pergeseran ini ya, ritual menanggap wayang itu sekarang ya kebanyakan ya lihat fisiknya, dari depannya itu jadi ada warna barangnya ini ya. Untuk saya tidak masalah sih sebenarnya. Sekarang masih di dalam dunia pengrajin wayang kulit, Pak. Wayang kulit itu bikinnya sulit nggak sih, Pak? Ya ketekunan ya pertama sih. Untuk bikinnya sendiri ketekunan, walaupun ada hal tertentu yang untuk kualitas tertentu itu memang orang harus punya bakat ya. Bakat. Artinya itu bakatnya itu ada. Untuk satu wayang kulit ya, berapa lama? Wayang kulit itu misalnya rata-rata ya sekitar 10 hari lah. Jangan bawa contohnya enggak? Ya seperti ini. Ya. Wah. Ini ada wayang Arjuna ini. Arjuna. Kelihatan nggak di kamera? Lihat ya. Contoh misalnya ini yang belum jadi atau belum diwarnai. Ini tokoh Krishna seperti ini. Ini Krishna ya. Ini. Untuk membuat ini butuh sekitar 10 harian. Ya, 10 hari itu untuk memahatnya, untuk yang Krishna ini kira-kira 5 sampai 7 hari ya. Mahatnya saja. Ini ya, ada detail-detail kecil-kecilnya ini ya. Nah, itu untuk pewarnaannya ya kira-kira waktunya hampir sama dengan mahatnya itu. Berarti walaupun kemungkinan lebih cepat lah. 2 kali, dua kali seperti itu.
Yang lebih lama juga biasanya untuk kualitas tertentu dia butuh untuk diistirahatkan. Ini dari bahan Kulit kerbau. Kulit kerbau ya Pak? Kulit kerbau. Semua wayang dari kulit Ya, kerbau? yang paling bagus memang kulit kerbau karena dia punya karakter, dia tidak mudah terpengaruh oleh perubahan cuaca atau iklim. Bisa sapi juga bisa, walaupun Ada mungkin juga di yang bikin pakai dari sapi. keraton Kasunanan di sini atau wayang di kerajaan itu biasanya juga pakai kulit sapi. Tapi memang dulu itu ya prosesnya lebih lama sih ya. Artinya begini. Agar lebih awet. Ya, jadi dia itu misalnya habis dipahat itu tidak langsung diwarna. Diistirahatkan dulu kira-kira mungkin setahun atau 2 tahun. Agar apa? Nah, kadar airnya itu, kadar minyaknya juga itu bisa menguap sehingga benar-benar kering. Ibaratnya kayu lah. Kayu kalau masih basah dicat itu kan mesti catnya gampang melupas ya. Tapi kalau kayunya udah benar-benar kering, dicat nanti catnya bisa lebih lebih lama. Kalau ininya dari apa nih Pak? Apa ini namanya? Ini untuk gapit ya namanya. Gapit ya? Gapit ini kita pakai tanduk kerbau. Yang bule biasanya warnanya yang krem kuning seperti ini pakai tanduk kerbau bule. Seperti tanduk kerbau bule. Ya, Kebu Kiai Slamet itu kan bule. Kebu bule ya. Albino ya itu tanduknya kalau dibikin seperti ini. Beda lagi nanti kalau kerbaunya hitam, nanti warnanya hitam. Biasanya untuk wayang-wayang keraton itu yang tokoh-tokoh tertentu yang badannya hitam, itu juga nanti tanduknya pakai yang hitam. Oh gitu ya. Itu di keraton semuanya begitu. Setelah proses pemahatan kan ada pengecatan ya, Pak? Ya. Pewarnaan ya. Ini juga detail sekali ya. Ya, sungging namanya kalau dalam istilahnya itu. Jadi kalau memahat dan penyunggingan. Penyungging itu memberikan pewarnaan ya. Ada kaidahnya Pak. Artinya ya. Tokoh ini seragamnya atau pakaiannya harus begini. Ada ya. Kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau ini Arjuna. Arjuna, ini sama-sama Arjuna dengan itu sama. Walaupun terdapat sedikit perbedaan karakter sesuai dengan keinginan dalangnya untuk ditampilkan pada episodenya seperti apa. Berarti kadang satu kali main si Arjuna ini bisa berbeda-beda. Karakternya beda-beda, emotikonnya beda-beda ya. Makanya penjelasan nanti kalau lihat pementasan wayang itu, wayang yang dijajar-jajar itu, misalnya di simping ya. Iya. Itu biasanya satu tokoh bisa banyak. Banyak ya. Terutama nih Arjuna ini bisa sampai 10, dijajar 10. Itu beda-beda semua. Masing-masing untuk kebutuhan lakon yang berbeda. Coba Pak, saya penasaran. Ini bedanya yang mana Pak? Kalau kita kayaknya kasat mata sama ya. Kalau sepintas ya tidak bisa dibedakan. Cuman ini ada karakter yang apa ini karakter? Ada misalnya ini cenderungnya ini lebih kurus ya. Ini lebih kurus. Lebih kurus, kemudian mukanya juga lebih lebih sempit anunya. Kalau ini lebih cenderung lebih besar, lebih bulat gitu. Badannya juga lebih kelihatan secara proporsi juga ini lebih langsing ya. Gitu. Ini lebih besar gitu. Itu ciri khas yang nanti bisa menentukan ininya nanti lagi apa. Lakon apa. Kalau ini lagi mau marah gitu agak besar gitu ya. Misalnya ini kelihatan kurus atau apa, kelihatan ceking begitu ya. Nanti kelihatannya ini untuk adegan yang lebih apa ya istilahnya sedih atau sesuatu yang membuat dia itu baper atau apa. Gitu ya. Misalnya sedang jatuh cinta misalnya ya. Ini misalnya namanya untuk kanyut. Kanyut itu hanyut. Hanyut. Jadi dia perasaannya hanyut terbawa. Wondo itu karakter. Karakter ya. Jadi wondo kanyut itu biasanya untuk adegan-adegan yang melankolis misalnya. Nun sewu Pak, itu dalangnya mesen kenjenengan, Pak bikinin wondo kanyut gitu tok atau sudah ada? Sekarang memang itu yang perlu sebenarnya kita harusnya punya kajian yang lebih komprehensif. Ilmu itu sendiri memang tidak banyak yang mengampu atau menekuni seperti itu. Mendalami. Jadi bahkan untuk misalnya sekelas dosen di ISI Solo misalnya itu, jadi tidak banyak dosen-dosen yang menguasai mata kuliah tentang itu. Ada salah satu tokoh dosen yang saya tahu misalnya Pak Bambang Suwarno, tapi sudah pensiun dia. Saya tidak tahu yang ganti dia tentang pengetahuan wondo itu siapa ya, saya belum menemukan lagi. Nah ada tadi nanti kandidatnya ya itu tadi yang saya pernah saya bilang Mas Rudi misalnya yang sekarang magang jadi dosen UGM itu kayaknya bisa
mewarisi lah ilmu-ilmu tentang seperti itu. Perwondoan ya. Ya, perwondoan. Jadi untuk terus terang aja saya juga belum begitu menguasai. Iya. Tapi karena jenengan sudah biasa bikin karakter ini dulu pernah dibikin, ya mudah saja gitu ya. Ada satu kejadian yang unik. Gimana ada 2 kali. Jadi saya melihat kemudian wayang itu ternyata jadi bukan hanya di pengertian rohani dalam agama ya. Jadi kalau di kita itu kan kebenaran itu kan kadang-kadang bisa tersaring oleh orang itu karena apa itu? Ketulusan hati seseorang. Ya. Jadi kebersihan hati. Benar. Jadi makanya Al-Quran itu juga harus didekati dengan hati yang bersih. Kalau hatinya masih kotor, kadang-kadang sesuatu yang aneh itu nggak kelihatan itu. Benarnya di mana, indahnya di mana itu nggak kelihatan. Tapi kalau hati kita bersih, bisa melihat keagungan Islam seperti apa, keindahan Islam seperti apa. Nah, ternyata itu juga saya dapati di wayang ini. Ya, gimana itu Pak? Ya, suatu saat saya membawa dagangan istilahnya, dagangan wayang. Saya bawa dagangan wayang, misalnya ada salah seorang teman dalang di Kartosuro sini. Saya bawa, kemudian dia tertarik, tapi ada sesuatu yang menurut dia kurang memuaskan. Wayang kok kayak begini, tapi bagaimanapun juga karena saya belum punya tokoh ini dalam pengertian untuk pentas yang layak gitu ya. Kulitnya bagus, apa tebal tipisnya apa dan sebagainya. Walaupun dia masih belum puas pada masalah ini, wondonya tadi. Wondo kok seperti ini, dia bilang begitu. Ya. Hanya kemudian dia mengambil satu contoh wayang yang sudah lama, kuno istilah. Tinggalannya jadi bapaknya. Mas, wayang itu seperti ini, dia bilang seperti itu. Yeah. Oh, wayang itu seperti ini. Tapi ketika itu posisi saya sebagai orang yang menjual wayang. Artinya saya punya kepentingan untuk bagaimana wayang saya itu laku. Sehingga ketika beliau itu mendatangkan wayang yang lama, yang menurut dia bagus tadi, saya tidak bisa melihat keindahan yang dipamerkan itu tadi. Wayang seperti ini, saya melihat indahnya di mana gitu ya. Karena kebetulan wayang kuno itu biasanya penggarapannya juga masih belum halus atau belum selembut sekarang gitu. Tapi dia punya karakter yang kuat karena biasanya orang dahulu itu membuat wayang itu tidak hanya sekedar memahat atau apa, tapi juga punya istilahnya tirakat ya. Tirakat bagaimana bikin ini supaya benar-benar rasanya pas gitu. Sehingga ada kadang-kadang dulu tokoh dulu itu misalnya untuk bikin tokoh tertentu pakai puasa dan sebagainya. Bukan kok niat klenik bukan, tapi memang dia perlu keadaan emosi yang stabil, yang apa itu sareh dan sebagainya. Gitu. Mengendapkan itu tadi, perasaan. Berhubung teman saya bagaimanapun dia istilahnya tidak begitu cocok, tapi tetap dia beli dari saya. Beli. Nah suatu saat ini wayang 2 ini sudah dibeli, sudah ada di tangan beliau ya. Suatu saat saya mampir ke tempat beliau mau dolan gitu ya. Kebetulan kan biasa kalau di ini nggak ada orang gitu, saya tutup pintu, assalamualaikum, nggak ada orang. Ya akhirnya ya biasa waktu itu ya selonang aja ya, teman-teman seni itu biasanya seperti itu. Nah kebetulan ada 2 wayang itu tadi di atas kotak yang sama. Nah, saya kemudian iseng-iseng seperti berlagak seperti dalang gitu ya. Saya mencoba untuk mengambil wayang ini, 2 wayang, tokoh wayang itu, yang satu dari saya. Buatan jenengan. Yang satu yang dari peninggalan. Saya tancapkan dua-dua itu di layar kelas itu, berhadapan-hadapan begini. Nah, jadi berhadapan-hadapan hidung dengan hidung begini. Tahu apa yang terjadi? Ketika itu saya melihat wayang yang bikinan saya itu menjadi apa ya? Pokoknya kasarannya itu jelek banget. Jadi seperti kalah wibawa gitu loh. Jadi saya mungkin belum bisa menikmati keindahan wayang lama tadi. Tapi yang terjadi saya justru melihat wayang bikinan saya itu jadi sudah nggak ada ininya, nggak ada indah-indahnya sama sekali. Jadi kalah pamor lah, kalah ini. Dan itu terjadi bukan hanya sekali. Kebetulan tokohnya Arjuna ya. Waktu di daerah Prambanan saya juga waktu itu tokohnya Bima. Persis ininya. Itu tadi yang membuat kita bisa membedakan atau bisa merasakan itu karena ketika itu kita tidak punya kepentingan apapun. Ketika itu wayang sudah bukan milik saya lagi, saya tidak punya kepentingan untuk membela wayang bikinan saya. Sehingga saya itu tadi bisa
Sampai seperti itu ya untuk masalah wondo. Jadi untuk menilai sesuatu memang kita perlu hati yang wah, yang ini tenang, pelajarannya, ya. benar. Apalagi kemudian itu di dalam masalah rohani ya, itu akan lebih dahsyat lagi pengaruhnya. Kebersihan hati, keikhlasan, benar, ya. benar. Tidak ada pamrih apapun. Ya. Iya, nilai tasawufnya, ya, nilai tazkiyatun nafasnya. Ya. Ini satu wayang dihargai berapa, Pak? Ini untuk wayang yang ini terus terang ini dari pewarnaan emasnya ini dari emas imitasi. Ini kira-kira 1.500.000, 1.600.000. Harga jualnya memang sekian ya? Segitu. Belum lagi nanti kalau ada yang lebih halus lagi bisa sampai 2 jutaan. Nah untuk yang satu ini sama-sama Arjuna tapi ini pewarnaannya emasnya dari emas asli yang ini. Oh itu emas asli dari ya? emas asli ini imitasi. Ya ini harganya 2 kali lipat ini. 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. 3 jutaan berarti? 3 jutaan. Kisaran 3 juta. Jadi untuk kualifikasinya ini pantas enggak di emas atau tidak itu memang nanti dari bentuk pahatannya dan wondonya tadi. Mukanya pas atau enggak. Dikatakan kadang-kadang udah pahatannya bagus, lembut dan sebagainya, tapi kalau wondonya nggak pas itu ya orang eman-eman, wah kayak gini mau dikasih emas. Oh. Gitu sih. Berarti si pemesan sebelum diwarnai disuruh ngecek dulu. Ya kalau pas orang ya kita apa istilahnya lihat-lihat pemesannya. Jadi kalau orang pesan ya bener-bener dalang yang tahu gitu ya. Bahkan ada teman Nong Sewu dari kalangan Tionghoa, Chinese itu, ada yang lebih teliti dari kita. Jadi mereka itu kalau sudah seneng pada sesuatu 100% gitu, lebih teliti dari kita. Loh, teman-teman Chinese ada yang suka wayang? Iya, banyak. Bukan hanya satu, banyak. Bahkan mereka koleksinya kebanyakan lebih bagus daripada, tidak mesti lengkap ya, tapi koleksinya kualitasnya lebih bagus daripada orang-orang kita sendiri. Karena mungkin dia punya ini ya. Iya, ya fulus lah ya. Dia punya idealisme dan sebagainya. Banyak itu di Solo, di Jogja, yang terakhir itu ya teman dari Bogor, bahkan beliau seorang arsitek. Ya. Seperti itu. Baik. Wah ini nggak ada habis-habisnya nih kalau membahas tentang wayang kulit nih. Saya ingin tanya lebih lanjut Pak, kalau wayang kulit itu sendiri dalam dunia perwayangan itu sebenarnya memang hanya khusus wayang kulit atau sebenarnya wayang kulit ini hasil dari semacam evolusi gitu, dari awalnya wayang itu ya wayang wong, terus ada wayang kulit, atau memang itu dua seni yang berbeda atau gimana? Ya, untuk di Jawa ya, di Jawa itu sebenarnya wayang kulit itu lebih dulu dari wayang orang. Wayang kulit lebih dulu. Menurut literasi tertentu ya, walaupun mungkin ini bisa diperdebatkan. Ya. Jadi ada sandangan-sandangan wayang orang yang ada sekarang itu justru meniru dari budaya wayang kulit yang sudah ada sebelumnya. Tapi itu dari segi fisik ya, dari segi bentuk. Ya. Untuk masalah ceritanya tidak begitu banyak perbedaan. Entah wayang kulit atau wayang orang sama saja. Cuman di Jawa ini memang wayang itu menurut zamannya, zaman ceritanya ya, bukan zaman pembentukannya. Itu memang bermacam-macam. Ada yang wayang istilahnya wayang Purwo. Purwo itu awal ya. Itu biasanya untuk wayang Mahabharata, yang sebelumnya juga Ramayana itu masuk dalam kategori wayang Purwo. Kemudian ada wayang Madya. Karakternya enggak gepeng seperti ini ya? Bentuk untuk yang saya katakan ini kemudian sama. Jadi sama seperti ini. Ya, sama. Walaupun kemudian nanti evolusinya mungkin ada sedikit berbeda ya. Jadi saya katakan begitu, jadi ada Purwo, ada Madya, kemudian ada yang akhir-akhir ini wayang namanya wayang, orang nyebutnya wayang Duporo misalnya. Duporo itu wayang kekinian, jadi ada lakon Diponegoro, ada lakon dan sebagainya. Itu kan bikin sendiri karakternya. Bikin sendiri, dan itu biasanya memang yang modern lah seperti itu. Kalau ini wayang apa Pak? Gatot Kaca. Ini masih Purwo Ya, masih awal-awal ya. Awal-awal gitu. Jadi ini dikatakan wayang yang masih ceritanya juga cerita tentang orang-orang terdahulu ya. Sekaligus juga ini menjawab tentang sumber-sumber dari cerita wayang itu kan, tadi saya katakan kalau yang jadi kita masih, untuk saya sendiri pendapat pribadi itu misalnya ada yang bilang itu dari India, sebenarnya bukan dari India.
Jadi dari apa itu tempat yang lebih jauh lagi. Dari tempat yang lebih jauh. Ya, misalnya dari daerah Irak, ya di Babilonia. Anunya Nabi Ibrahim. Iya. Kemudian ada cerita-cerita di situ. Memang kalau mungkin ada yang meneliti misalnya, memang di dalam masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu tentu punya cerita legendanya sendiri-sendiri. Sebentar Pak, tadi ceritanya maksudnya kan? Ceritanya bukan dari India, tapi lebih jauh dari itu. Lebih jauh dari itu, ya. Contohnya kayak gimana Pak? Contohnya? Jadi bahkan ada teman misalnya dari Iran itu, mereka mengaku bahwa cerita wayang itu asalnya dari mereka. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan bangsa-bangsa itu kalau kita literasi tertentu itu mengatakan awalnya misalnya dari apa itu Nuh ya. Nabi Nuh itu ada sebelum Nabi Ibrahim itu. Adanya banjir besar itu, dan memang bangsa-bangsa yang terjadi sekarang itu berkembangnya dari Nuh, karena ketika terjadi banjir besar itu hanya orang-orang tertentu saja, anaknya Nuh dan kaumnya yang beriman itu saja yang bisa meneruskan atau menjadi bangsa besar itu. Gitu. Nah, kemudian melahirkan cerita-cerita yang awalnya kan berkembangnya mulai dari itu ya, lembah antara sungai Tigris dan Efrat. Jadi di situ. Jadi kemudian menjadi bangsa-bangsa yang terpencar-pencar yang asalnya kan dari situ. Nah itu kita tidak tahu tentang bagaimana perbedaan kemudian cerita-cerita itu yang sekarang kita kenal sebagai cerita-cerita agama Samawi. Kemudian kita kenal di lain pihak sebagai cerita-cerita agama yang apa istilahnya itu lebih cenderung ke filsafat atau budaya itu yang diwakili oleh agama Hindu dan Buddha itu, yang masing-masing memang ada hal-hal yang berbeda ya. Misalnya pandangan bagaimana tentang konsep Tuhan. Kalau di agama-agama Samawi itu kan menjadi satu yang pokok ya. Bagaimana tentang konsep ketuhanan itu. Benar. Menentukan tauhid dan sebagainya. Tapi kalau di dalam agama Hindu, Buddha itu kadang-kadang konsep Tuhan itu tidak terlalu sentral. Yang penting bagi mereka itu bagaimana orang itu menjadi orang yang apa istilah dharma. Berperilaku bagaimana seperti yang ditugaskan bagi seseorang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan posisinya dan sebagainya. Gitu. Nah itu kan kemudian melahirkan pemahaman yang berbeda ya. Walaupun kemudian saya melihat ada satu titik singgung antara dua pemahaman irisan itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya awal-awalnya dulu isme atau paham-paham itu asalnya dari sumber yang satu. Nah, mungkin karena pengaruh budaya, pengaruh filsafat, persinggungan dan sebagainya itu menjadi pemahaman yang berbeda-beda gitu. Jadi, berangkat dari itu ya kemudian ya seperti yang kita sekarang inilah, uniknya lagi di Indonesia itu kemudian pemahaman yang terpisah itu menjadi satu. Nah itu salah satu keunikan Indonesia itu, bisa menyatukan satu pemahaman yang berbeda-beda, mungkin bahkan bertolak belakang, walaupun kemudian para wali yang menjadikan wayang sebagai alat dakwah itu ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya Pandawa itu orang 5 beristrikan 1 misalnya. Jadi Drupadi itu poliandri. Jadi satu wanita bersuamikan 5. Itu kalau kemudian di para wali kan kemudian dirubah. Tidak bisa seperti itu, harus tidak sesuai syariat. Tidak sesuai syariat. Dirubah gimana Pak? Dirubah akhirnya kan Drupadi hanya menjadi istrinya satu aja. Puntadewa itu yang Tapi karakter-karakternya masih Pandawa 5 ya. Walaupun kemudian dalam cerita itu nanti juga akan terjadi sesuatu yang sesuatu yang sulit untuk dipahamkan. Misalnya kalau diceritain dia sana kan Drupadi dengan 5 suami itu masing-masing punya anak. Jadi
Ada yang nanti dengan Bima ya anaknya seperti Bima, ada yang Arjuna, Oh, ya. Dan itu di dalam kisah Mahabharata itu benar-benar real, diriakan begitu ya. Iya. Sehingga mereka nanti mati, sementara bapak-bapaknya masih hidup. Kalau di Islamnya? Di sininya jadi kurang, jadi susah untuk di ini kan ya. Jadi ini kalau misalnya ini suaminya cuma satu, ini anak 5 ini dari mana ya kan, susah hati ini kan. Oh, gitu. Jadi ada sesuatu yang memang harus ini. Nah, menurut saya pribadi ya, ini pribadi ya, pendapat pribadi aja. Jadi ada hal-hal yang sifatnya simbolik dalam cerita Mahabharata itu, yang kalau kita wujudkan dalam bentuk fisiknya itu, jadi akan terjadi banyak pertentangan-pertentangan. Jadi misalnya begini, kalau ini sementara ya, jadi Drupadi itu sebagai istri dari 5 Pandawa itu, sebenarnya kan dia gambaran daripada bumi. Ibu Pertiwi lah, kalau bumi. Dan dia bisa menampung siapapun. Jadi bisa menampung berbagai macam apa istilahnya itu ya, keadaan atau sesuatu ya, bisa menampung di situ. Dan dia misalnya dalam cerita dia yang dilucuti oleh Dursasana ketika ada peristiwa main dadu itu. Jadi dia kemudian oleh kesaktian Krishna dia tidak bisa dilucuti karena kain yang harusnya bisa habis itu ternyata tidak pernah habis. Jadi dia, bumi itu memang ketika itu digambarkan sebagai sesuatu yang dieksploitasi. Jadi Drupadi ketika itu adalah gambaran bumi yang dieksploitasi. Jadi mau ditelanjangi lah bumi seperti ini. Nah, itu juga kalau itu kita maknai sebagai sesuatu yang simbolik, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran. Tapi kalau kita memaknainya sebagai hal yang sekedar fisik, itu menjadi hal-hal yang mungkin ya bertentangan dan sebagainya. Di dalam cerita pewayangan seperti itu. Di dalam budaya Jawa apalagi juga hal-hal yang banyak hal simbolik yang kalau kita itu memaknainya letterlek gitu ya mesti terus bubrah lah. Misalnya yang kemarin heboh misalnya sesaji. Ada teman dalang yang bisa sedikit memberikan pencerahan seperti itu. Sesaji itu sebenarnya apa? Apa yang namanya jin setan itu ya kesukaannya apa ya seperti itu ya. Ternyata enggak loh. Mereka juga makanannya bukan seperti itu ya. Nah, ada kearifan lokal zaman dahulu itu yang sebagai misalnya bentuk terima kasih kepada Tuhan, bagaimana kemudian itu diwujudkan dalam bentuk sesaji seperti itu. Seperti kalau dalam Islam kan dalam zaman Ibrahim itu kan zamannya awal-awal manusia ya, Qabil Habil itu kan juga diperintahkan untuk memberikan pengorbanan atau sesaji sebenarnya itu. Ada yang mewujudkan dalam bentuk apa itu hewan korban itu yang kemudian dia diterima, kemudian yang lain mewujudkan dalam bentuk buah-buahan yang kualitasnya buruk sehingga dia tidak habis karena bagaimana kualitasnya buruk ya hewan apapun dia tidak akan mau toh ya codot terserah gelem gitu ya sudah akhirnya dia gitu. Sekarang soal wayang sebagai ritual Pak. Hari ini kan orang sebagian kita melihat wayang ini banyak ritual-ritualnya sehingga tadi akhirnya terus ada yang tinggalkan saja dan lain sebagainya. Itu sendiri sebenarnya filosofinya gimana? Begini, jadi para wali dahulu memang ya kita sudah tahu bersama ya bahwa beliau-beliau itu menjadikan wayang sebagai alat dakwah. Mereka bukan tanpa pertimbangan karena pertimbangan faktornya kan faktor rohani tadi ya. Ada banyak pelajaran orang Jawa ini yang sukanya pada wayang itu tidak sekedar pertunjukan atau apa, karena memang di situ terdapat banyak pelajaran politik, rohani dan sebagainya campur aduk dari situ. Jadi mereka orang Jawa itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari wayang itu. Maka di awal-awal dulu juga para wali itu juga banyak yang konon banyak yang berbeda pendapat.
soal ini soal wayang itu bagaimana ini. Karena memang di dalam Islam sendiri kan ada pemahaman tentang berdasarkan satu hadis yang misalnya orang tidak boleh membuat patung atau gambar atau apapun yang menyerupai makhluk hidup dan sebagainya, patung dan sebagainya. Maka oleh Sunan Kalijaga kemudian direkayasa gitu. Direkayasa bagaimana wayang itu tidak menyerupai. Ya, makanya kalau kita lihat tadi, ini Arjuna. Ini kalau mau dilihat secara manusia ya enggak. Manusia ya gimana? Tapi orang bisa mengatakan dalang ya, Janokone bagus, handsome aja. Nah, bagusnya neng endi wong matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, tangannya juga melambai sampai bawah seperti ini. Ini sama ini tidak simetris dan sebagainya. Apalagi ini kayaknya aja seperti ini bentuknya dan sebagainya. Tapi kok menjadi sesuatu ramuan bentuk yang seni yang indah. Yang indah itu seperti apa? Jadi ini memang rasa abstraksi ya, abstraksi rasa begitu. Jadi kemudian orang kemudian berhenti memahami wayang itu sampai di situ aja. Artinya ini sudah fix. Ini secara bentuk beda dan ini bisa dipakai untuk artinya dakwah itu. Artinya memang ini ijtihad dan kesungguh-sungguhannya para ulama, para sunan dulu. Ya. Karena memang ya orang Jawa tidak bisa pisah dengan wayang kan. Jadi istihadnya secara fisiknya seperti itu. Dan itu ini istihadnya saya lihat menjadi wayang dalam pengertian yang diapresiasi oleh dunia sebagai warisan itu tadi. Saya melihatnya dari itu. Ini kan evolusinya dari awal dulu, misalnya wayang itu masih dalam bentuk 3 dimensi. Di Jawa dulu sudah ada, misalnya wayang beber itu. Matanya masih 2 bentuknya dan sebagainya. Gitu, Tapi kemudian oleh para wali walaupun karakternya masih sama ya, Arjunanya, Pandowo, Gatotkaca itu masih ada. Kalau wayang beber itu lebih cenderung ke wayang Panji bukan wayang Purwo ya. Jadi memang beda ininya. Tapi penyebutan wayangnya tetap sama saja, walaupun ceritanya berbeda gitu. Kemudian itu dari segi fisiknya. Kemudian dari segi tadi yang ditanyakan ritual atau apa. Jadi memang kayak keunikan di wayang ini memang itu tadi saya bilang kan di Jawa ini ada banyak hal-hal yang sifatnya simbolik. Yang kita mesti mengetahui latar belakang atau bagaimana memahami itu kita melalui kacamatanya orang Jawa juga. Jangan kita memaknai pemahaman suatu komunitas tertentu, tapi kita memakai kacamata kita sendiri. Kita harus bisa menyelami bagaimana mereka memahami seperti itu. Apa alasanmu? Alasannya dan sebagainya. Itu terus terang yang Jawa. Untuk kita sendiri juga tidak terlalu banyak terlibat di situ ya, karena memang saya lebih cenderung kepada satu bentuk fisiknya, kemudian yang kedua tentang itu tadi tentang ceritanya. Yang ketiga tadi tentang bagaimana pementasannya. Tentang pementasan memang menurut Jawa saya tidak terlalu banyak bersinggungan di situ, walaupun saya senang lihat wayang waktu kecil ya. Tapi untuk keadaan yang sekarang ini kan memang saya hanya terbatas pada bentuk fisiknya, kemudian bagaimana ceritanya. Makanya kalau lihat wayang itu kadang-kadang sok seneng, sok tidak, itu karena tadi kalau wayangnya dari segi bentuk saya seneng ya. Tetapi nanti ketika dalang itu memainkannya itu sudah di luar pakem atau di luar sesuatu yang mestinya dia sebagai pelajaran, sebagai ini. Kemudian tadi wayang itu gebuk-gebuk sebenarnya tidak menghargai karya seni dan sebagainya. Itu kan seperti itu. Karena di luar kok wayangnya dikeplek-kepleknya remet-remet diceklek-ceklek dan sebagainya, itu kan jadi kontraproduktif ya tadi. Jadi saya tidak suka pada hal seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang sudah keluar dari aturan pakemnya, katanya adiluhungnya di mana? Gitu ya. Iya. Dan saya lupa ini ada satu karakter lagi nih apa nih? Gatotkaca. Ini Gatotkaca. Kayaknya lebih rumit ya ini ya. Bikinnya ya. Satu lebih besar, yang dua ininya lebih banyak. Lihat. Kurang turun dikit Pak, biar kelihatan. Ini Gatotkaca ini kan, ini juga salah satu tokoh yang terkenal di sini ya, dan dia mesti lebih dari satu ininya karakternya. Macam-macam ya. Ada yang ini kalau ini Gatotkaca lebih mudah untuk
dititeni gitu ya misalnya. Jadi karena ada nanti yang badannya kuning seperti ini, Mas, ada yang badannya hitam. Gatot-gatot hitam. Ya, badannya dari mukanya sampai badannya hitam. Nah, biasanya secara sepintas itu kalau yang badannya hitam gitu, mukanya lebih mendongak. Pas marah gitu. Ya, untuk perang. Oh. Kalau yang warna kuning emas begini biasanya menunduk seperti ini. Oh gitu, iya ya. Atau ini untuk kepentingan terbang ya. Terbang itu kan mesti posisinya dia melihat ke bawah. Seperti ini. Iya. Nggak mau terbang kok gini. Gini. Biasanya begini. Kalau periode Punokawan itu kapan, Pak? Di cerita aslinya kan nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada. Punokawan itu Semar Gareng gitu ya? Ada yang bilang dia tokoh khas di Jawa. Walaupun kemudian di Jawa itu juga macam-macam. Nanti kalau penjenengan kebetulan masih di Jogja, Solo itu Punokawannya masih 4 ya, Semar Gareng, Pitur, Bagong. Nanti kalau di daerah Banyumas atau sampai Cirebon itu Punokawannya tidak hanya 4. Punokawan itu tokoh atau karakter? Misalnya Semar itu sifatnya kayak gini. Iya, tokoh sekaligus mengandung karakter yang khas. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya yang di wayang Bali itu biasanya yang spesifik dari Punokawan itu biasanya sebenarnya dia lebih cenderung kepada apa ya? Untuk menerangkan cerita. Jadi kalau wayang di Bali itu konon itu cerita dalam bahasa Sanskrit atau apa itu. Orang masyarakat kurang begitu paham. Nah nanti memahamkannya pada memakai wayang tokoh Punokawan ini bagaimana. Oh tadi ceritanya begini, maksudnya begini. Oh. Nah, kalau di Jawa ini memang dia sebagai tokoh yang ya ada tidak begitu ya. Dalam artian dia kadang-kadang kan berada pada setiap zaman ya. Bahkan di era apa itu Ramayana sampai di era keluar terus setelah Mahabharata itu ada terus. Umurnya ya. Tapi konon katanya yang membuat Punokawan itu ini ya mungkin sebelum Sunan Kalijaga sudah ada ya. Cuman ya untuk itu ya nanti lah. Banyak perlu literatur orang lagi yang bisa membahas secara runtut literaturnya ya. Oke. Saya katakan tadi ada Mas Ruby. Wah bisa itu nanti. Dihubungi untuk kasih pencerahan di sini. Jadi literaturnya lebih banyak. Benar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di zaman para wali dulu ketika berdakwah, wayang kulit ini memang dijadikan sebagai sarana dakwah ya Pak ya, alat dakwah dengan segala istihad tadi ya, yang ada perselisihan dari bentuknya terus akhirnya dibentuk yang semacam ini. Dan sebenarnya ya inilah budaya kita ya Pak ya, budaya kita yang ketika budaya disinggung ya memang agak resistensi juga ya. Hanya catatannya ketika ini adalah budaya juga tidak boleh sampai melanggar aturan-aturan agama dalam hal ini ya. Misalnya dalam pentasnya, terus ada pelanggaran-pelanggaran syariat itu juga harus dijaga ya. Itu yang sebenarnya juga harus kita cermati juga bagaimana kemudian orang cenderung lebih memanfaatkan wayang itu hanya sekedar sebagai apa ya? Ya nggak ada lagi ritualnya dalam pengertian dan tidak ada lagi nilai positif yang bisa diharapkan dari itu. Jadi, ini juga menjadi catatan kita bersama bahwa biasanya kalau orang sudah bicara masalah ekonomi atau apa itu, akhirnya bagaimana wayang itu lestari secara ekonomis laku dan sebagainya, tapi sesuai pesanan tidak atau bahkan melanggar hal-hal yang sesuatu yang tidak bisa jadi misalnya bagaimana sering terjadi misalnya lakon itu kan harus selesai ya dari malam jam 9 sampai jam 4 pagi itu harus selesai. Jadi kadang-kadang ada dalang-dalang tertentu yang tidak sampai selesai karena apa? Memenuhi pesanan tadi. Wah banyak dagelannya dan sebagainya. Akhirnya ceritanya tidak selesai. Jadi dia kan karena memburu secara ekonomis tadi. Padahal waktu kita ngobrol sama Mas Plente, Mas Suryadi, seni itu memang tidak bisa diuangkan. Seni itu kan rasa gitu. Gitu. Ya kalau harus diuangkan mesti akhir meleset gitu ya. Gitu ya. Jadi para wali dulu memanfaatnya bukan sekedar gini ya.
Jadi wayang itu tidak sekedar dimanfaatkan kemudian dia menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya atau apa. Jadi memang sekaligus dia dimanfaatkan secara fisik dan juga cerita-cerita di dalamnya yang memang mengandung hal-hal yang faedah yang luar rohani biasa. atau pelajaran-pelajaran yang Kembali ke filosofi wayang itu sendiri ya, bahwa wayang itu siluet bayangan kita, ya kan, kehidupan. cerita kehidupan kita, terus orang mengambil manfaat darinya. Makanya yang lucunya kan kalau kita lihat misalnya bagaimana mungkin seorang pendakwah Islam justru menggunakan cerita atau ya ceritanya Hindu untuk mengislamkan orang Hindu misalnya. Iya. Kan lucu. Jadi wayang itu kan dikenal sebagai ceritanya orang-orang Hindu. Gitu. Iya. Tapi dia oleh para wali, entah dengan cara tertentu atau seperti apa, dia dimanfaatkan untuk mengislamkan orang. Luar biasa. Hindu. Itu kan sesuatu yang harus berputar. Ya, karena juga pandangannya tadi kembali pada bahwa sebenarnya pelajaran rohani itu puncaknya itu adalah satu ya. Kalau di kita ya Islam itu semua dulunya para nabi, para rasul dan sebagainya. Iya. Orang-orang soleh itu semuanya Islam. Iya. Walaupun kemudian terjadi banyak penyimpangan atau perbedaan dan sebagainya karena faktor ya budaya, faktor filsafat dan sebagainya. Nah kita bagaimana menghadirkan sesuatu yang berserat tadi. Ya. Berserat itu apa pelajaran hikmah tadi. Ya. Kita timbang dengan Islam, dengan sudut Quran. pandang Islam. Ya, iya. bagaimana Islam melihat itu. Iki apik ning kok ditimbang dengan Islam kok kurang pas. Ini harus sesuatu dikembalikan kepada proporsi yang sesungguhnya. Iya, ya, ditata ulang ya. Ditata ulang. Berarti menurut sang pelestari wayang kulit nih, Pak Hernot, Pak Hernot Sarwani. Yeah. Bagaimana pendapatnya? Berarti kalau ada orang yang bilang kita harus nggak boleh wayangan ini, itu gimana pendapatnya? Menurut panjenengan sebagai pelestari wayang kulit? Saya mencoba memahami ini dalam skala yang lebih luas, lebih besar ya. Artinya sebagai dinamika memahami bagaimana wayang itu memang kita tidak bisa menafikan pendapat-pendapat tertentu yang bahkan bukan hanya sekedar wayang. Untuk memahami sesuatu hal yang paling fundamental dalam agama pun orang bisa berpecah belah toh. Timbulnya sekte-sekte, timbulnya pemahaman tentang aliran-aliran Jabariyah. Itu kan lebih ngeri ya. Daripada sekedar sesuatu yang sifatnya fisik atau teknis seperti itu. Jadi saya mencoba memahami itu sebagai suatu keniscayaan bahwa ada perbedaan. Ada yang bahkan kalau misalnya Ustadz Basalamah itu, walaupun saya tidak tahu utuhnya video seperti apa ya, tapi kan jelas di situ tetap ada bagaimana wayang itu haram kemudian. Tapi kan kita harus lihat konteksnya. Dia ngomong dalam konteks apa, kemudian dalam komunitas seperti apa. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong dalam komunitas orang Islam sendiri misalnya, bicara tentang keyakinan kita, bagaimana kita sedikit menyinggung agama yang lain, tapi kan dalam komunitas kita ya tidak apa-apa toh. Tapi kalau menjadi masalah kemudian kita menyerang keluar atau corongnya kita keluar, yang kadang-kadang bukan kita sendiri yang sengaja untuk ini, tapi ada orang tertentu yang memang pengen memancing di air keruh, itu bagaimana bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi benar. Jadi objektif saja banyak pendapat tentang bagaimana kedudukan wayang itu untuk dihukumi. Ya. Tapi kemudian kita harus karena kita objektif seperti itu, maka kita harus punya pegangan sendiri lah. Ya. Bagaimana kita tetap menghormati orang-orang yang berbeda pendapat kita, tapi kita juga tidak boleh kontraproduktif sehingga berlebihan untuk mensikapinya. Ya. Jadi seperti tadi wayang dikeplek-keplek dengan gambar pisu-pisui dan sebagainya. Ya. Dan malah itu menimbulkan masalah baru ya. Sudah masalah baru ya. Itu sangat kita sayangkan. Gitu ya. Kalau kita ya mencoba lapang dada aja lah. Bagaimana kalau menurut saya ini bisa kita lakukan, kita maksimalkan bagaimana kita untuk sarana dakwah dan sebagainya. Dan yang untuk masa sekarang terus terang aja sudah banyak ditinggalkan, hanya sekedar sebagai hiburan aja.
hiburan semata. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya rohani dalam pengertian tidak sampai agama ya, unggah-ungguh atau bagaimana, itu pun juga sudah banyak ditinggalkan. Ya. Apalagi nanti urusan dengan agama. Kata-kata kotor, apa ya kan. Kadang-kala ada juga cerita-cerita perselingkuhan gitu deh Pak di dalangnya. Perselingkuhan dalam pengertian begini, cerita sebagai satu yang aktual tidak masalah. Bagaimana orang bisa mengambil kesimpulan. Hikmah tidak apa-apa, tapi kalau terus hanya berkutat di situ saja. Kemudian dieksploitasi itu dijadikan sesuatu yang dibicarakan detail dan sebagainya. Itu malah kurang ini ya. Kontraproduktif tadi. Ya, intinya sama kita kesimpulannya Pak, bahwa wayang ini adalah satu sarana yang digunakan oleh para aulia Allah atau wali-wali Allah, para sunan dulu untuk berdakwah, bisa ngambil banyak manfaat karena di dalamnya juga ada cerita-cerita kehidupan. Tapi untuk kalau terlalu berlebihan sampai terus melanggar syariat, itu justru kita juga tidak setuju. Ya, begitu, Masya Allah. Terakhir mungkin Pak Hernot, ada pesan-pesan untuk teman-teman para aktivis, para pemirsa yang ada di rumah ya, tentang bagaimana masukanlah dari Pak Hernot selaku seniman ya dan budayawan ya, bagaimana agar melihat budaya ini bukan sesuatu yang harus ditinggalkan gitu ya. Karena dalam Islam kan budaya itu tidak boleh ditinggalkan ya. Rasulullah SAW itu ya cinta sama budayanya, cinta sama airnya. Nah itu apa nasihat dan pesan-pesan dari panjenengan? Ya, intinya tidak terlalu jauh dengan apa yang kita sudah ungkapkan di depannya. Artinya kita mencoba untuk mereka ulang lagi bagaimana para waliullah dulu menggunakan wayang sebagai sarana dakwah, bukan hanya sekedar fisiknya tapi juga ceritanya, bagaimana membentuk karakter bangsa, membentuk karakter manusia yang utuh. Karena di dalam cerita wayang sendiri kan melibatkan banyak karakter ya. Bagaimana keputusan diambil ketika kondisi tertentu, bahkan di dalam politik juga ada pelajaran-pelajaran di situ. Ada hal-hal yang bersinggungan antara yang kita yakini sebagai pemahaman agama samawi itu dengan apa-apa yang di dalam cerita wayang itu berlangsung. Walaupun dari latar belakang tokoh yang berbeda, ada misalnya tokoh Musa yang dihanyutkan di sungai, di mana ternyata juga ada tokoh Karna yang dihanyutkan juga di sungai. Kemudian ada juga tokoh Fir'aun yang membunuh bayi laki-laki yang lahir di kalangan orang Yahudi. Kemudian di cerita wayang ada tokoh Kansa yang membunuh setiap bayi laki-laki yang keluar dari adiknya sendiri. Karena menurut peramal kerajaan, dari adikmu lah nanti akan keluar keturunan yang akan membunuh kamu. Itu ceritanya bersama paralel dengan cerita-cerita yang ada di agama samawi. Itu bagaimana kita memaksimalkan itu, pelajaran-pelajaran itu, agar kemudian kita tidak hanya berhenti pada pertunjukan saja, tapi kita kembalikan hitohnya itu pada sesuatu yang lebih luas, lebih bermanfaat kepada pendidikan karakter bangsa, kepada pendidikan karakter rohani masyarakat, terutama di Islam ini ya. Karena memang ini kemudian menjadi rebutan banyak pihak. Ada pihak tertentu yang mencoba menggunakan model yang sama untuk sarana dakwah mereka dan sebagainya. Mengkampanyekan. Kalau kita malah meninggalkan justru diambil oleh orang lain kan sesuatu yang sangat merugikan buat kita sendiri. Benar. Saya pikir itu saja yang bisa kita. Terima kasih banyak Pak Hernot atas pandangan, wawasan, nilai-nilai yang disampaikan di podcast ini. Sekarang kita jadi lebih banyak tahu tentang sejarah wayang, dakwahnya para wali, dan bagaimana seharusnya kita ini menyikapi soal wayang ini ya. Kalau ditinggalkan secara semuanya jelas tidak mungkin, ini budayanya orang Jawa, budayanya orang Indonesia. Ya, kalau diterima secara penuh juga harus memperhatikan batasan-batasannya. Jangan sampai justru mendukung budaya tapi justru malah menyimpang karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang terus akhirnya justru ditampilkan ya. Kita khawatir menampilkan pelanggaran atau dosa itu masuk dalam kategori mujahirin gitu ya.
kullu ummati mu'afina illal mujahirin, kata Ada Rasulullah. orang yang tertentu yang bangga dengan dosa. Lah, Cerita kemana-mana. Benar. Iya. Rasulullah kan menghentikan semua umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang dengan bangga menampilkan dosa. Jangan sampai yang demikian ya. Malah kontraproduktif nantinya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hernot atas kedatangannya di FKM Podcast. Semoga bisa bersambung silaturahim kita. Demikian pemirsa FKM Podcast. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.